Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu ya. Hari ini kita akan lanjutkan ke tema 4. Sehat itu penting, subtema 1, peredaran darahku sehat untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pantun. Di kelas sebelumnya, kalian mungkin sudah mengenal pantun. Apa sih pantun itu? Ibu akan bacakan satu bait pantun. Sungguh masam si belimbing wuluh, dimakan saat hari cerah. Belajar dari rumah jangan mengeluh, terus semangat pantang menyerah. Nah, ini adalah contoh pantun. Kalian sudah mengingatnya kembali ya? Apa pengertian dari pantun? Pantun merupakan karya sastra berupa puisi lama. Pantun berasal dari masyarakat Melayu. Melalui pantun, kita dapat mengungkapkan perasaan atau isi hati. Nah, pantun biasanya bisa juga digunakan sebagai alat komunikasi. Ciri-ciri pantun. Tiap bait biasanya terdiri atas 4 baris. Pantun memiliki rima atau sajak A, B, A, B. Tiap baris pantun terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Baris ke-1 dan 2 pada pantun disebut sampiran. Baris ke-3 dan 4 pada pantun disebut isi. Nah, ciri-ciri pantun ini harus dipenuhi dalam setiap bait pantun. Berikutnya, klasifikasi baris pantun. Nah, Ibu akan bacakan contoh pantun, lalu kita akan klasifikasikan baris pantun. Menghias kamar dengan kelambu. Kelambu berhias pita merah. Jika lancar peredaran darahmu, sehat dan masa depanmu cerah. Nah, anak-anak bisa perhatikan, dalam satu bait pantun ini terdiri dari 4 baris. Baris pertama dan kedua dinamakan sampiran. Baris 3 dan 4 disebut isi. Nah, sekarang kita klasifikasikan untuk bunyi akhir sajak pertama dan ketiga. Bunyi akhir sajak pertama sama dengan bunyi akhir sajak ketiga. Disebut sajak A. Perhatikan untuk baris pertama. Menghias kamar dengan kelambu. Lalu baris ketiga, jika lancar peredaran darahmu. Nah, coba anak-anak perhatikan, ada bunyi akhir yang sama, yaitu bunyi U. Nah, inilah dinamakan dengan sajak A. Mengapa A? Karena yang pertama. Lalu, bunyi akhir sajak kedua sama dengan bunyi akhir sajak keempat. Disebut sajak B. Nah, Ibu akan bacakan baris kedua, kelambu berhias pita merah. Dan baris keempat, sehat dan masa depanmu cerah. Nah, anak-anak bisa perhatikan, di baris kedua dan keempat memiliki bunyi akhir yang sama, yaitu A. Merah dan cerah. Bunyi akhir yang sama adalah A. Inilah disebut dengan sajak B. Sehingga salah satu ciri untuk pantun yaitu memiliki rima atau sajak bunyi akhir yang sama yaitu A, B, A, B. Berikutnya adalah penggolongan pantun. Pantun digolongkan menjadi 2. Yang pertama adalah berdasarkan siklus usia. Dan
berdasarkan isi. Berdasarkan siklus usia, pantun digolongkan menjadi pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang memiliki kaitan dengan masa anak-anak, yang mana pantun ini menggambarkan makna sukacita maupun duka cita. Berikutnya, pantun muda. Pantun muda adalah pantun mengenai kehidupan masa muda yang berisi atau bermakna perkenalan, hubungan asmara dan rumah tangga, perasaan, nasib, dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah pantun orang tua. Pantun orang tua adalah pantun mengenai orang tua. Bisa menceritakan tentang budaya, agama, atau nasihat. Sedangkan berdasarkan isinya, pantun dibedakan menjadi pantun jenaka. Pantun jenaka adalah pantun yang isinya menceritakan hal-hal yang lucu. Kedua, pantun teka-teki. Pantun teka-teki adalah pantun yang isinya mengandung unsur teka-teki. 3. Pantun nasihat. Pantun nasihat adalah pantun yang isinya memberikan nasihat atau memberikan pesan kepada orang lain. Yang keempat adalah pantun kiasan. Pantun kiasan merupakan pantun yang isinya mengandung ungkapan atau kiasan. Nah, dari isi pantun kita bisa menentukan amanat pantun. Amanat berarti pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau pendengar. Nah, dalam hal ini adalah tentang pantun. Amanat atau pesan dalam pantun terdapat pada baris ketiga dan keempat. Baris ketiga dan keempat merupakan bagian isi. Pantun yang berisi amanat atau pesan biasanya berupa pantun nasihat. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan pantun berikut dan kita akan menentukan amanat pantun. Pergi ke pantai bersama rombongan, berpesiar asyik menghabiskan hari. Mari selalu jaga kesehatan badan agar tidak menyesal kemudian hari. Nah, dari sini kita akan tentukan apa amanat atau pesan dari pantun tersebut. Amanatnya adalah, kita harus tahu, ingat bahwa amanat pada pantun terdapat pada baris ke-3 dan ke-4. Jadi, amanatnya adalah ajakan untuk selalu menjaga kesehatan agar tidak menyesal di kemudian hari. Berikutnya adalah menyusun pantun. Yang pertama, tentukan topik pantun. Menentukan topik atau tema pantun merupakan langkah awal dalam penyusunan pantun. Misalnya, topik yang digunakan adalah tentang kesehatan. Yang kedua, tulis dahulu isi pantun, yaitu baris ketiga dan keempat. Nah, yang terpenting adalah kita harus mengisi baris ketiga dan empat atau isi pantun sesuai dengan tema atau topik pantun. Misalnya, untuk baris ketiga, janganlah lupa rajin belajar. Baris keempat, sertai doa agar berhasil.
Langkah ketiga, buatlah kalimat yang menjadi sampiran. Ingat, sampiran adalah baris ke-1 dan ke-2. Dalam menyusun kalimat, untuk menjadi sampiran, yang perlu diingat adalah bunyi akhir baris pertama harus sama dengan bunyi akhir baris ketiga. Dan bunyi akhir baris kedua harus sama dengan bunyi akhir baris keempat. Nah, kita harus ingat, untuk baris pertama berarti bunyi akhirnya harus sama dengan baris ketiga, yaitu bunyi akhir ar. Contohnya misalnya, mencari buah pergi ke pasar. Nah, bunyi akhirnya untuk baris sampiran baris pertamanya adalah ar, sama dengan akhiran baris ketiga, belajar, ar. Lalu untuk baris kedua, pasarnya jauh menumpang mobil. Bunyi akhirnya adalah il. Harus sama dengan bunyi akhir baris keempat, yaitu sertai doa agar berhasil. Bunyi akhirnya il. Nah, ini sesuai ya, karena sudah menunjukkan rima atau saja A, B, A, B. Berikutnya, langkah keempat adalah gabungkan keempat baris tersebut. Nah, sekarang tinggal menggabungkan baris pertama, 2, 3, dan 4. Mencari buah pergi ke pasar. Pasarnya jauh menumpang mobil. Janganlah lupa rajin belajar, sertai doa agar berhasil. Nah, anak-anak, ini lebih mudah ya cara menyusun pantun dengan menentukan topik, lalu membuat dahulu isi pantun, lalu membuat sampiran dan menggabungkannya. Nah, cukup sekian anak-anak. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Jangan berhenti belajar dan berkarya. Harus tetap semangat belajar di rumah. Selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.